Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersaat teduh, kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan, untuk segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur boleh menikmati hidup di hari ini, dan kami mau menjalani hidup ini, melakukan kehendak Tuhan. Karena itu kami butuh firman, supaya kami boleh melakukan apa yang baik dan benar sesuai kehendak Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pendengar supaya bisa mengerti maksud Tuhan dan dapat melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam Lukas 23 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita merayakan hari Jumat Agung. Kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Satu peristiwa agung di mana Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita manusia. Saudaraku, dalam perjalanan menuju ke tempat kematiannya di Bukit Golgota, Tuhan Yesus mengingatkan penduduk Yerusalem sebagaimana yang dicatat dalam ayat 31 bacaan hari ini. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus? Kayu hidup menunjuk pada dirinya sendiri. Dia yang benar, Dia yang suci, Dia yang tidak berdosa, Dia yang telah menghasilkan buah dan memberi hidup. Sementara kayu kering menunjuk pada orang-orang berdosa yang melakukan kejahatan. Dari ungkapan ini Yesus mau mengingatkan bahwa Yesus saja yang tidak berdosa bisa diperlakukan sedemikian buruk, apalagi orang-orang yang melakukan kesalahan, kejahatan, dan dosa. Bisa dibayangkan akan seperti apa penderitaan yang akan dialami. Nah, saudaraku, ungkapan Yesus ini bukan bermaksud untuk mengutuk, bukan juga bernada ancaman, bukan juga karena sakit hati dan ingin balas dendam. Tetapi ungkapan ini lebih pada ungkapan belas kasihan Yesus, mengingat kemalangan, mengingat penderitaan, kehancuran yang akan menimpa Yerusalem. Di sini kita diingatkan betapa ngerinya dosa yang bisa membawa kebinasaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di atas kayu salib, Yesus yang hidup dimatikan karena dosa-dosa manusia. Tetapi justru dengan kematiannya, manusia yang berdosa diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, kita bersyukur karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur karena kita hidup di dalam Dia, dan kita mengimani bahwa kita telah diselamatkan dan memiliki jaminan hidup yang kekal. Karena itu yang harus kita lakukan adalah mari hargai karya agung yang telah Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus. Mari kita hargai penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Kita ikuti teladan Yesus sebagai kayu hidup. Dia yang telah berkarya, Dia yang telah memberi buah, Dia yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dan karena itu kita ingat juga Yesus pernah mengajarkan dalam Yohanes 15 bahwa orang-orang yang tinggal di dalam Dia harus berbuah banyak, karena ketika tidak menghasilkan buah atau kayu kering, ranting kering akan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Karena itu saudara-saudaraku, sekali lagi mari kita hargai karya agung Allah dan kita pakai hidup kita untuk menjadi alat kesaksian. Kita pakai hidup kita untuk menjadi saluran berkat, sehingga melalui kehidupan kita ada banyak orang yang memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Biarlah kami akan selalu menghargai penderitaan dan kematian Tuhan Yesus demi menebus dosa-dosa kami. Ajar kami untuk menghargainya dengan menjaga kualitas hidup beriman kami. Kami akan mempergunakan waktu yang Tuhan beri untuk melakukan kebaikan dan kebenaran sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kami akan menggunakan hidup kami untuk menjadi alat kesaksian, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga melalui hidup kami banyak orang boleh memuliakan Tuhan. Diberkati setiap orang yang mau mengambil bagian dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Biarlah semua boleh termotivasi untuk menjalani kehidupan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang berdoa sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk semua yang boleh bersama merenungkan firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Pemimpin Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.